Perkenalkan, saya Kinan dari kelas Deep Learning RKA 1. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uh, image segmentation. Nah, pertama saya akan jelaskan dari papernya itu sendiri. Yang pertama itu adalah input dataset dari robot yang isinya itu tentang hewan peliharaan. Lalu selanjutnya ada preprocessing untuk ukuran gambar pakai 200x200, sedangkan preprocessingnya itu ada decoding, resize, dan lain-lainnya untuk mask dan gambarnya itu sendiri. Kemudian untuk modelnya itu menggunakan beberapa layer konvolusi 2D dan transposnya. Kalau dilihat-lihat itu semuanya itu menggunakan stretch 2 dan relu kecuali di output. Nah, lalu untuk yang konvolusinya itu ada polanya. Nah, polanya itu dikali 2 dari yang awalnya 64 jadi 128 terus 256. Tapi kalau yang di transpose itu berkurang setengahnya dari yang awalnya 256 menjadi 128 lalu jadi 64 channel. Nah, kalau diperhatiin itu awalnya channelnya itu meningkat tapi akhirnya menurun. Nah, ini sebenarnya kenapa begini? Itu tujuannya supaya jumlah ukuran outputnya nanti itu sama dengan jumlah ukuran inputnya. Nah, lalu selanjutnya itu pakai layer output yang aktivasinya softmax dan channelnya cuma 3. Jadi sesuai yang dengan awal yang adalah 200x200 dan 3 channel. Nah, kalau dari summary parameternya tuh kira-kira begini. Dari parameternya pun juga sama. Awalnya naik, tapi pada saat transpose parameternya menjadi turun. Lalu selanjutnya di training dengan 30 epoch. Kira-kira hasilnya untuk lossnya begini. Lalu selanjutnya ditampilkan beberapa contoh dari hasil validasinya, kira-kira seperti ini. Nah, lalu selanjutnya saya juga melakukan 2 eksperimen. Yang pertama itu adalah menambahkan max pooling tepat setelah melakukan konvolusi 2D. Nah, perubahannya itu ada di modelnya. Kalau yang ini di sini. Nah, apa yang terjadi kalau ditambahkan max pooling 2D itu adalah pada bagian parameter itu tidak berpengaruh sama sekali. Bisa dilihat jumlah parameternya juga sama. Nah, tapi yang berubah itu ada di lossnya. Nah, pada yang tidak pakai max pooling itu lossnya lebih besar daripada yang dipakai max pooling. Nah, ini nih kan lebih besar yang nggak pakai max pooling tuh. Nah, lalu perubahan selanjutnya itu ada pada hasilnya. Pada bagian max pooling itu hasilnya jauh lebih bagus daripada yang tidak pakai max pooling. Nah, ini nggak sesuai dengan teori yang ada pada referensi, di mana itu bilang kalau pakai max pooling itu akurasinya bisa turun, atau dengan kata lain lossnya itu bisa lebih tinggi. Nah, kenapa saya bisa beda? Itu kemungkinan karena epochnya cuma 30, lalu jumlah sampel yang saya gunakan itu hanya 100, padahal aslinya itu pakai 1000. Kenapa pakai 100? Karena perangkat saya itu tidak sanggup kalau running 1000 sampel. Jadi saya memutuskan menggunakan 100 supaya
compilingnya lebih cepat dan laptop saya bisa mendukung gitu. Nah, lalu lanjut ke eksperimen kedua, yaitu mengganti ukuran inputnya dari yang awalnya 200 kali 200 menjadi 96 kali 96. Nah, di sini nih perubahannya. Nah, apa yang terjadi jika mengganti inputnya? Untuk parameternya itu tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena perhitungan parameter itu tidak menggunakan ukuran inputnya sama sekali. Nah, tapi perubahannya itu pada waktu compilingnya. Kalau di ukuran 96 kali 96, waktu yang diperlukan itu sekitar 17 detik untuk tiap epochnya. Berbeda dengan yang ukuran 200 kali 200, itu memerlukan waktu sekitar 60 detik. Nah, ini waktunya jadinya kayak 3 kali lebih cepat gitu kalau pakai 96 kali 96. Nah, perubahan kedua itu hasilnya ada pada lossnya juga. Kalau di 96 kali 96 itu lossnya di 0,5, ya sekitar 0,55 lah. Nah, tapi kalau di 200 kali 200, lossnya itu di sekitar 0,45. Nah, perubahan selanjutnya itu ada di hasilnya. Kalau menggunakan ukuran 96 kali 96, hasilnya itu lebih jelek daripada yang 200 kali 200. Nah, bisa dilihat dari gambar yang ini, kalau dibandingin itu yang 200 kali 200 itu mulus banget outline-nya. Beda dengan yang di 96 kali 96. Ada kotak-kotaknya gitu di luar. Padahal hasilnya juga sama sebetulnya. Ya meskipun bedanya nggak sampai jauh gitu. Tapi hasilnya lebih bagus yang di 200 kali 200. Nah, jadi kesimpulannya, mengecilkan ukuran input itu memang dapat mempercepat kemampuan komputasi, tapi konsekuensinya adalah menurunkan kualitas dari gambar itu sendiri. Kira-kira itu aja untuk kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan.